petunjuk dan rahmat bagi yang meyakini. Alhamdulillah kita umat Islam meyakini, insya Allah kita mendapatkan petunjuk dan jadi mujizat para nabi untuk nabinya, tapi mujizatku untuk umatku. Artinya apa? Mujizat Nabi Muhammad adalah Quran, surat 4 An-Nisa 174, dan Al-Quran jadi mujizat juga buat kita. 45 Jasyah ayat 2. Jadi mujizat Nabi Muhammad apa? Mujizat buat kita? Ya insya Allah lah jadi mujizat buat kita. Baik, lanjut lagi. Al-Quran disimpan di lantai apa di lemari? Jadi Al-Quran disimpan di mana? Di surat 29 Al-Ankabut 49, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur ladzi utul. Wa ma yasadu bi ayatin. Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam perhatikan baik. Tadi Al-Quran disimpan di mana? Bukan pada sulap, Bu, ini. Al-Quran disimpan di mana? Di hati. Perhatikan baik. Di surat 15 Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha 15 Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang memelihara. Kita lihat. Kalau ini Bapak Presiden masuk ke mobil, yang dijaga mobilnya apa presiden? Presidennya di dalam, yang dijaga ulang. Presiden masuk istana, yang dijaga pernah ke istana nggak sih? Ulang. Presiden masuk istana, yang dijaga istananya, dibikin ring 1, ring 3. Kalau ada apa-apa dengan istananya, yang di dalamnya ke Presiden masuk mobil, yang dijaga mobilnya, dibikin mobilnya anti peluru, depannya pakai ngoeng-ngoeng, belakangnya pakai ngoeng, kiri kanannya ada motor. Melihat pawai presiden lewat. Nah, pasti begitu kan? Jadi kalau presiden masuk mobil yang dijaga, presiden masuk istana yang dijaga, karena Al-Quran di dalam dada kita yang dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang memelihara Quran. Tadi Al-Quran disimpan di mana? Ketika Al-Quran masuk hati kita, yang dipelihara gentayangan dong hatinya kemana-mana. Ulang. Presiden masuk mobil yang dijaga, presiden masuk istana yang dijaga, Al-Quran masuk hati kita yang dijaga. Kita masa hatinya doang. Ulang. Al-Quran masuk di dalam hati. Presiden masuk mobil yang dijaga. Presiden masuk istana yang dijaga. Al-Quran masuk dada kita yang dijaga. Kitanya dijaga. Paham? Kalau dijaga Allah hidupnya senang apa susah? Surat 20 atau ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Al-Quran diturunkan tidak untuk membuat kamu menjadi. Jadi kalau selama ini hati kita susah karena Al-Quran yang ada di Tadi Al-Quran disimpan di mana? Kalau Al-Quran di kita yang dijaga oleh Allah siapa? Kalau dijaga Allah hidupnya senang apa susah? Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Al-Quran diturunkan tidak untuk membuat kamu. Ketika Al-Quran turun ke dalam dada kita, hidup kita senang apa susah? Jadi sekarang masalah ujian hidup kita gara-gara Al-Quran yang disimpan di
Duka abdi mah. Duka abdi mah. Harus tak? Kalau aturan dari kita dijaga Allah. Kalau dijaga Allah hidup kita senang apa susah? Apa kita enggak? Karena Al-Quran yang tidak pernah masuk ke dalam dada. Coba renungin baik. Ayo. Siap? Gimana sekarang masukin Quran ke dada kita biar ujian hidup gampang? Coba nangkep Quranan ini. Ini masuk kemana tadi? Kumaha? Nu maca gitu sama Quran atau masuk. Nu ngapalkeun Quran ge teu masuk Quran ka hate. Baik, saya pernah ditanya, "Loh, Kang, emang yang baca Quran yang hafal Quran enggak masuk hatinya?" Enggak lah. Loh, kok bisa? Sekarang kita lihat. Ucapan Adipura, perbuatan tangan dan kaki Adipura sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di hati Adipura. Suami ibu 3 bulan gak pulang-pulang, gak ada kabar, gak apa-apa, tiba-tiba datang ke rumah ibu. Ibu nyambutnya gimana? Alhamdulillah bapak 3 bulan gak pulang-pulang, gak ada kabar. Mau teh, kopi, apa susu gitu gak? Kumaha itu, kumaha? Terus si bapaknya nyarios dia, si bapaknya. Ibu, tong nambah. Abdi teh naik gunung teh kok sewa bapak. Dia lebak teh lebet buah abdi nerap sesat kudu dipilusasi teh bularian. Abdi teh ngagaro-garo. Ari teh abdi teh nemekeun emas tinggal teh. Aya harta karun. Alhamdulillah ayeuna teh harta koda terus bisa kenging apes 3 miliar. Kopi teu. Kopi teu. Kumaha? Si bapak kemana lagi tenang aja, bapak stabilisasi, oke. Bapak kayak gini sabar stabilisasi ical teh. Alhamdulillah mah aya 5 miliar, atuh bapak stabilisasi sekalian. Perubahan ucapan dan perbuatan kita sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di hati kita. Setuju? Setuju. Pernah dengar? Hei Aisyah, wahai Aisyah, seperti apakah akhlak Rasul? Aisyah menjawab, akhlak Rasul adalah Quran Kenapa akhlak Rasulullah akhlakul karimah? Karena Al-Quran Karim ada di dalam dada. Benar nggak? Ucapan perbuatan kita sangat dipengaruhi. Kalau hati kita berisi Quran, maka ucapan perbuatan kita setuju. Jadi nanti sok ampekan. Berarti Al-Qurannya disimpan di pantesan hidupnya kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Loh, akhlakul karimah ketika innahu Qur'anun karim ada di dalam surat 56 Waqiah ayat 77. Innahu Qur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran adalah bacaan yang mulia. Kalau Al-Quranul Karim ada dalam dada kita, maka akhlak kita menjadi akhlakul Jadi akhlak kita menjadi Quran ketika Al-Qurannya disimpan di mana? Jadi selama ini Al-Quran disimpan di hafalan. Maka akhlaknya nggak ngefek kepada perbuatan. Adipura itu galak, tapi semakin galak semakin gede honor. Adi ibu nu galak sahan maya. Uangnya boro-boro dicarikan maya maka dengan kabur malah. Oke, jadi Al-Quran disimpan di mana? Kalau Al-Quran di hati kita dijaga. Kalau dijaga lo hidupnya senang apa susah? Pertanyaan. Bukti Al-Quran di hati kita, ucapan perbuatan kita sama dengan apa yang dia. Kalau ibu lagi jatuh, ningali mobil nawa itu, ngalangkung bumi nawa itu, pernah nggak? Namun itu pernah karungnya.
Betul tidak? Nah, kalau hati kita lagi kecil lemah, alam tumbuh kumaha ya? Ningali mobilan terus jadi ucapan perbuatan kita sangat adalah hati kita. Tapi kalau hati kita isinya kurang, maka ucapan perbuatan kita, ketika kita dalam hati kita bersih kurang, maka kita dijaga. Kalau dijaga lo hidupnya senang apa susah? Kadang senang kadang susah berarti ayah ada. Begitu atuh. Bahkan kan ayatnya Toha berat 20 atau A yang sudah 2. Toha ma'anzalna alaika Al-Quran diturunkan tidak untuk membuat kamu menjadi jadi kalau kan makanya inna nahnu nazal wa inna Al-Quran diturunkan, kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami yang memelihara. Ketika Quran dari kita dijaga Allah. Kalau dijaga Allah hidupnya senang apa susah? Ibu aja dipelihara suami ibu biasa itu suami ibu yang memiliki keterbatasan. Kalau kita dijaga Allah yang maha menurut merasa. Jadi Al-Quran senang. Cara masukinya gimana? Lu maca Quran di akhlak keturami. Jika kuburan masih dulu. Nah, jadi ini gimana? Lu paham oke masih cara tuanya itu. Ayah Syekh Anu, Habib, Punten, ada ayah Habib lah, ada Syekh lah, ada Sahab. Iya, kan. Tiga Sahab. Jika didikna, begitu. Kami dia merabat angin. Oke, paham ya? Kalau ada dari kita Inna Al Quran Karim surat 56 ayat 77 Al-Quran dalam bacaan yang mulia, maka kita menjadi akhlakul akhlak mulia ketika hati kita berisi Al-Quran Karim. Kalau isi kita isinya iri dengki, gimana caranya? Iri kayaknya ya kan? Itu udah banyak tahu gitu. Itu saya pakai di sini tuh. Makin gitu, makin gede kotor. Hari ibu Gas jutek. Oke. Gimana caranya Al-Quran masuk dalam saya? Ingin tahu? Ingin banget. Mulai tertarik. Ibu kantor di ronsen. Pernah di ronsen? Ketika di ronsen, yang nampak apanya Bu? Pernah tinggalin nomor, kan ditinggalin nomor. Pulang, betul. Jadi kalau ingin Al-Quran masuk ke dada kita, caranya gimana? Rubah Al-Quran menjadi buah-buah lah. Iya Al-Quran, ayat lebat ke dada Al-Quran. Dikit itu kan kalau nggak masuk kan? Tapi kalau Al-Quran dirubah jadi cahaya, kira-kira bisa masuk ke dada kita? Kalau Al-Quran dirubah jadi cahaya, bisa masuk ke dada kita? Yakin? Bapak saya ronsen. Saya yang ngomong Al-Quran dirubah jadi cahaya baru bisa masuk ke dada saya. Itu Allah apa di Quran? Berapa? Bukan Quran apa? Ya biar kita tahu. Pakai akal aja menjelas. Kalau Al-Quran diubah jadi cahaya, bisa masuk dada kita? Kayak konsen kan error. Jadi kalau begitu caranya, gimana caranya Allah berkenan berubah Al-Quran jadi cahaya?
Memang begitu ayatnya surat 42. Surat ayat 5 juga. 42 Asyura ayat 52. Coba baca. Wa a'udzubillahi minasyaitonir wa kadzalika au alaina ilaika ruham min amrina ma kunta tadrimal kitabu wala imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man yasha min ibadina tatahdi ila siratal mustaqim. Paham? Jangan pura-pura paham sama ahli Quran yang biasa pura-pura. Paham? Baca terjemahan. Ya, wa ilaika dzalika wa alaina ilaika ruham min amrina ma kunta tadrimal kitabu wa imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man yasha min ibadina innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Al-Quran jadi apa? Kalau Al-Quran sudah jadi cahaya, bisa masuk dada kita? Bisa. Lanjut dulu. Ulang lagi dari tadi, suaranya bagus. Bukan ayat, bukan dua ayatnya. Dari awal. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi Al-Quran itu jadi apa? Cahaya. Kalau jadi cahaya bisa masuk ke dada kita? Bisa. Mau? Karena kita selama ini nggak pernah ngerti gimana caranya Al-Quran masuk ke dada kita. Itu ya teori ngumpul. Makanya selama ini umat Islam belum mampu merubah Al-Quran jadi mujizat karena nggak ngerti cara pakai. Al-Quran menjadi mujizat ketika Al-Qurannya disimpan di dalam. Cara masuk ke dalam dada kita, Al-Quran harus berubah jadi atasnya. Masuk akal kita. Nyanya Al-Quran yang bikin Allah, yang bikin otak kita Allah. Masa Al-Quran nggak masuk akal kita? Masa nggak masuk hati kita? Jangan-jangan akal kita dan hati kita bukan buatan Allah. Ya kalau sama buatannya mau masuknya, ya kan? Ya sinkron lah. Saya punya handphone misalnya mereknya X, ya kenapa? Iyalah ya, iya iPad, laptop. Kalau sama program bisa masuk kan? iOS sama sistem itu kan sama kan? Ya karena yang bikinnya sama. Allah yang bikin Al-Quran, Allah yang bikin otak kita, Allah yang bikin hati kita, maka Al-Quran akan plug and play ke dalam hati kita. Betul nggak? Tapi selama ini nggak masuk-masuk dan nggak ngerti ya kumaha caranya Al-Quran ke dada. Padahal kalau Al-Quran berubah jadi cahaya bisa masuk dari kita. Hari ini mau nggak kita belajar itu? Bukan ya. Oke, setuju nih. Kita lihat dulu contoh. Yang harus kita contoh adalah Muhammad Rasulullah. Betul? Surat 33 Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi Muhammad Rasulullah suri toladan. Contoh. Kita nyontoh Nabi Muhammad dulu gimana ya merubah Al-Quran jadi cahayanya ya. Sehingga bisa masuk ke dalam dadanya itu gimana sih Nabi Muhammad dulu? Kan harus nyontoh Rasulullah. Rasulullah nyontohin, aku begini loh Oke, Qurannya mana? Oh Qurannya Allah rubah Al-Quran jadi cahaya, baru masuk ke dada kita. Iya, aku juga begitu. Aku contohin ya Ki. Kita lihat Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 97, ternyata Nabi Muhammad pun mengalami seperti ayat tadi.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kul man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazalahu ala qalbik mustadiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Kul man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazalahu ala qalbik. Malaikat Jibril diperintahkan Allah untuk masuk ke dalam qalb. Betul. Kalau malaikat terbuat dari apa? Jadi ketika Allah rubah Al-Quran jadi cahaya, malaikat terbuat dari cahaya, cahaya bisa masuk ke dadanya enggak? Jadi sekarang PR kita, gimana caranya Allah berkenan merubah Al-Quran menjadi cahaya. Jibril buat Nabi Muhammad, emang dia Nabi? Nabi bukan dia. Nabila meren. Nabila anak perempuan, Nabila anak laki. Betul. Ini Nabila atau Nabi? Nabi mah malaikat Jibril. Emang ibu Nabi? Kita tidak pakai fasilitas yang belum tentu sama dengan Rasulullah karena fasilitas umatnya berbeda ayatnya. Itu kan Nabi, kan tadi contohnya Nabi nih. Nabi Muhammad dulu gimana sih memasukkan Al-Quran ke dalam hatinya? Al-Quran yang dirubah jadi cahaya. Makhluk yang terbuat dari cahaya adalah malaikat. Malaikat Jibril masuk ke dalam dadanya Muhammad Rasulullah. Maka Al-Qurannya di dalam dada Nabimu itu malaikat Jibril. Ibu Nabi bukan? Ayatnya beda dong. Sabar kita. Kan bukan Nabi. Yang ngaku Nabi hari ini. Mau lagi keren aku Nabi. Aku rasul, cek abdi teh rasul, dia patut kasihkan urang. Dia ngaku rasul, ngaku nggak. Ibu pingin lihat orang soleh kan? Kalau seri, nah orang soleh gitu seri kan, dia ngaku rasul. Begitu yang seri kurangnya. Soleh mah soleh kayaknya pak. Saya punya teman namanya sombong pisan. Soleh, sombong. Ang soleh di Subang, soleh balaga, kadang abdi kan Oke, kita pakai fasilitas yang berbeda ayat. Insya Allah seperti Rasulullah. Tapi yang umum kita rasakan surat 16 An-Nahl ayat 2. Kalimatnya tidak mempergunakan kata nama Jibril. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat berapa? 16 An-Nahl ayat Yunazilul malaik biruhi min amrihi ala man yasha min ibadi an anziru annahu la ilaha illa kita karena tidak ada kalimat nabi, yang ada kalimat orang-orang yang Allah kehendaki. Malaikatnya pun tidak eksak disebut malaikat Jibril, disebut dalam kalimat umum malaikat. Siapa yang baca ini? Mic-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 An-Nahl ayat 2. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki kepada hamba-hambanya. Ia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki. Tahan. Dia perintahkan malaikat Jibril. Para malaikat. Berarti tidak disebutkan nama spesifik namanya. Disebutkan nggak orang yang dikehendaki itu kepada Nabi? Disebutkan kepada orang yang mungkin nggak kita dikehendaki Allah? Mungkin nggak malaikat datang kepada kita? Tapi jangan ngomong malaikat Jibril, nanti kayak yang Eden saya nikah sama malaikat Jibril. Kemarin saya ketemu sama Jibril. Jibril siapa? Kang Jibril. Beda level, beda apa bu? Level nabi dan level borokok. Borokok malaikat. Kalau ngaku Jibril gelap. Paham? Kalau Nabi Muhammad jelas.
melalui siapa? Malaikat Jibril. Kul man kana aduwwa li Jibril. Jelas namanya. Kalau di sini enggak. Yunazilul malaik biruhi min amri alaman yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Setuju? Jadi mungkin nggak berarti? Ingat, mujizat para nabi itu nabinya pasti mujizat untuk umat. Aku beda laptop, nabi yang datangnya malaikat. Kita terserah siapa yang bagaimana amat tuh mau laptop mana betul. Tapi mungkin nggak ini? Ingat, ketika Anda berkata tidak mungkin, maka tidak terjadi. Loh, kok gitu sih kan? Ayatnya nanti kenapa? Karena memang ketika kita bilang ada etama mungkin terulang, mungkin tidak bisa. Ketika kita berkata tidak mungkin, maka tidak akan pernah bisa terjadi. Kalau ngomong kayak gitu kan, hadisnya begini. Jagalah lisanmu, karena lisanmu adalah doa. Pernah dengar? Oke. Bahasa Qur'annya surat 51 Az-Zariyat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir